Perubahan sejati bukanlah tujuan akhir. Ia adalah gaya hidup cara baru untuk melihat diri sendiri setiap hari. Halo teman-teman, selamat datang di episode 10, bagian terakhir dari seri bedah buku Atomic Habits karya James Clear. Kita sudah melalui perjalanan panjang dari memahami kekuatan perubahan kecil, membangun sistem kebiasaan, hingga belajar mengevaluasi diri. Sekarang, kita tiba di bab paling penting. Bagaimana membuat hasil itu bertahan selamanya? James Clear mengatakan, kesuksesan bukan hasil dari satu transformasi besar, tapi dari ratusan peningkatan kecil yang saling memperkuat. Namun, banyak orang gagal bukan karena tidak bisa berubah, tapi karena tidak bisa mempertahankan perubahan itu. Mereka membangun kebiasaan baik hanya sementara, lalu perlahan kembali ke pola lama. Mengapa? Karena mereka berhenti berkembang begitu tujuan tercapai. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung. Setelah perjalanan panjang, kamu akhirnya mencapai puncak. Kamu merasa puas, berfoto, menikmati pemandangan. Tapi kemudian, kamu harus turun lagi. Karena gunung bukan tempat tinggal, ia adalah tempat belajar. Begitu juga dengan kebiasaan. Tujuannya bukan sekadar mencapai puncak, melainkan menjadi orang yang terus mendaki dengan tenang setiap hari. James Clear menjelaskan konsep yang ia sebut identity-based habits. Artinya, kebiasaan yang benar-benar bertahan adalah kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasmu. Contohnya, kamu tidak lagi berusaha membaca buku, tapi kamu adalah pembaca. Kamu tidak lagi memaksa berolahraga, tapi kamu adalah orang yang hidup sehat. Kamu tidak lagi menahan diri dari menunda, tapi kamu adalah pribadi yang disiplin. Begitu kebiasaan menjadi identitas, kamu tidak perlu lagi memaksakan diri, karena tindakanmu menjadi cerminan siapa dirimu. Tapi James Clear juga mengingatkan bahaya tersembunyi ketika identitasmu terlalu kaku. Misalnya, kamu berkata, "Aku ini atlet," lalu cedera datang dan kamu kehilangan arah. Atau kamu bilang, "Aku ini penulis." Ketika tidak bisa menulis, kamu merasa gagal. Padahal, identitas sejati bukan label tetap. Ia harus fleksibel dan hidup. Jadi bukan, "Aku atlet," tapi, "Aku seseorang yang menjaga tubuhku dengan cinta." Bukan, "Aku penulis," tapi, "Aku seseorang yang suka belajar dan berbagi gagasan." Dengan cara itu, kamu bisa terus tumbuh bahkan saat keadaan berubah. Kebiasaan sejati adalah fondasi untuk bertumbuh tanpa henti. Mereka bukan mengekang, tapi membebaskan. Mereka bukan membentuk penjara, tapi menyediakan arah. James Clear berkata, kebiasaan yang baik tidak membuatmu sempurna tapi membuatmu selalu dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Ada cerita sederhana yang sering dikutip James, tentang seorang seniman yang menggambar setiap hari selama 30 tahun. Ia tidak pernah punya tujuan besar, tidak mengejar ketenaran, tidak ingin jadi terbaik. Tapi setiap hari, ia menggambar. Setelah 30 tahun, hasil karyanya memenuhi dunia. Orang melihat hasilnya luar biasa. Tapi bagi sang seniman, itu hanya akumulasi dari hari-hari biasa. Begitulah kebiasaan bekerja, tidak mencolok hari ini, tapi menakjubkan setelah waktu berjalan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan hasil akhir, tapi kamu bisa mengendalikan sistem yang membawamu ke sana. Mungkin kamu tidak tahu kapan kesuksesan datang, tapi kamu tahu kapan harus bangun, bekerja, dan mencoba lagi. Konsistensi kecilmu adalah doa yang tidak pernah berhenti, dan waktu adalah jawabannya. James Clear menutup bukunya dengan kalimat yang sangat kuat. Kamu tidak naik ke level tujuanmu, kamu jatuh ke level sistem yang kamu bangun. Artinya, hasilmu hari ini adalah refleksi dari sistem yang kamu rawat setiap hari, bukan dari mimpimu, tapi dari kebiasaan kecil yang kamu jaga dengan sabar. Kalau kamu ingin hidupmu berubah selamanya, jangan kejar hasil besar, bangun sistem yang kamu cintai. Karena pada akhirnya, kebiasaan bukan tentang siapa kamu kemarin, tapi siapa kamu sedang menjadi hari ini. Tidak ada hari yang sia-sia, selama kamu terus memilih langkah kecil menuju kebaikan. Mungkin kamu tidak akan pernah selesai, tapi kamu akan selalu tumbuh. Jadi, kalau kamu pernah gagal, ingat, kegagalan hanyalah jeda dalam proses belajar. Kalau kamu pernah menyerah, ingat, perubahan kecil tetap punya kekuatan besar. Dan kalau kamu sudah sejauh ini, kamu sudah menang. Karena kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap hari, perlahan, tanpa henti. Terima kasih sudah mengikuti bedah buku Atomic Habits sampai episode terakhir.
Semoga perjalanan ini membuatmu sadar bahwa hidup bukan tentang hasil besar, tapi tentang langkah-langkah kecil yang kamu pilih setiap hari. Kalau kamu merasa seri ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, aku mulai hari ini. Karena itulah inti dari Atomic Habits, bukan tentang berubah cepat, tapi tentang tidak berhenti bertumbuh. Sampai jumpa di seri bedah buku berikutnya dan ingat selalu, kamu adalah hasil dari hal-hal kecil yang kamu lakukan berulang kali.